Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Diberkati Tuhan, kita pasti sehat semua dan kita semangat untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kalau kami ada sebagai kami ada semua karena kebaikan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mau dengan kerinduan kami untuk kami fokus mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Berikan kami hikmat dan pengertian daripada Tuhan, serta hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk kami mau menerima renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan renungan firman Tuhan, bahkan hamba-Mu juga yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, biarlah semua dikatakan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema yang ingin saya bawakan itu berbicara tentang bangunan rohani yang teguh. Dengan subtema, dasar yang teguh. Haleluya. Kita buka ayatnya dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Matius pasal yang ke-27 sampai ayat 24 sampai ke-27. Saya bacakan, Bapak Ibu yang di rumah boleh menyimak. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat waktu yang lalu saya melihat bagaimana tukang-tukang itu mengerjakan proyek di gereja kita, itu membuat toilet yang baru atau perenovasian. Dan mereka pun menggali lagi dasar yang baru dalam pembangunan tersebut. Dan kebetulan bangunan tersebut berada di bawah atau lantai dasar di gereja kita. Dan saya melihat bagaimana kokohnya pondasi gereja kita. Pada saat tukang itu menghancurkan keramik maupun beton yang ada, lantai tersebut dengan sangat keras mereka memukulnya hingga beton itu atau lantai itu bisa hancur. Dan kemudian mereka ketemu lagi dengan balok yang besar, yang sangat kokoh kembali. Dan itu juga tidak bisa dihancurkan. Dan itu apa? Kalau saya tanya dengan tukang, itu namanya adalah balok slof. Jadi di dasar itu, dasar bangunan itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah pondasi, dan yang kedua adalah balok slof. Balok slof ini melintang. Dan hal itu membuat bangunan itu boleh berdiri dengan kokoh. Karena ada yang menghubungkan antara satu sama yang lain. Sehingga bangunan itu pun boleh berdiri dengan kokoh. Seperti kita lihat gereja kita boleh berdiri dengan kokoh. Dan saya juga melihat bagaimana pembuatan atau proses pembuatan rel kereta api ketika mereka menggali tanah yang baru. Kemudian mereka menimbun lagi dengan batu-batuan yang baru. Untuk apa? Supaya dasar itu kuat, pondasi itu kuat kembali. Ketika ada sesuatu yang lain, banjir atau apa yang lain, itu tidak mudah roboh. Tidak mudah mengalami kerusakan. Nah, begitu juga firman Tuhan katakan, ketika rumah itu berdiri di atas batu, maka kokohlah rumah tersebut. Kokohlah rumah tersebut. Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga ketika ada banjir melanda, kerusakannya tidak hebat. Berbeda dengan rumah yang didirikan di atas pasir, ketika datang banjir yang melanda, maka hebatlah kerusakannya. Yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Ketika seorang tukang itu membuat suatu dasar, itu tidak dilakukan dengan sembarangan. Ada perhitungan-perhitungan.
Dan dasar yang diberikan itu juga sangat kokoh. Supaya apa? Supaya bangunannya ke atas itu tidak gampang ambruk atau roboh. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dasar kita itu harus kuat di dalam Tuhan. Dasar yang kuat dengan memiliki pondasi, yaitu batu-batu yang ada, sehingga ketika banjir datang, rumah itu pun tidak bakal terhanyut. Karena apa? Pondasinya kuat. Sedangkan kalau pasir, kita tahu bersama bagaimana pasir itu ketika kita pijak saja, itu sudah langsung tembus kaki kita ya. Kaki kita masuk ke dalam pasir tersebut. Karena apa? Tidak kokoh, tidak padat. Sehingga kalau datang banjir, makanya rumah yang di atas pasir tersebut bisa terseret. Dan Tuhan mengatakan begini di ayat yang ke-25. 24 begini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa sih kok disamakan antara orang bijaksana yang melakukan kebenaran firman Tuhan itu diumpamakan dengan bangunan yang berdiri di atas batu? Dan orang bodoh itu diumpamakan dengan bangunan yang berdiri di atas pasir. Ini berbicara bagaimana Bapak Ibu ketika kita atau ketika setiap orang-orang percaya, kita sudah tahu mendengarkan firman, tetapi kita tidak melakukannya. Artinya apa? Dasarnya itu adalah ketika kita mendengarkan firman dan kita melakukannya, itu sangat kuat dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berhikmat, bijaksana di dalam Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada pencobaan, kita tidak digoyahkan. Kita tahu bahwa setiap ujian ini untuk menguji kita menjadi timbul seperti emas. Sedangkan pencobaan yang harus kita lalui, godaan-godaan yang ada, yang seperti kita ingat renungan firman Tuhan 2 minggu lalu tentang pencobaan dan ujian. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita mampu melewati setiap hal-hal tersebut. Karena apa? Karena dasar kita kuat. Ketika kita sudah mendengarkan firman, plus lagi ditambah kita melakukannya, maka keraguan, maka kekhawatiran dalam setiap kehidupan kita boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan ketahanan itu dalam menghadapi tantangan itu membuat kita dapat membangun kerohanian kita menjadi lebih kuat lagi. Dan kita boleh menjadi orang-orang bijaksana di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lakukan itu. Supaya apa? Bangunan rohani kita, pendirian rohani kita itu teguh di dalam Tuhan. Tidak mudah digoyahkan oleh hal apapun. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita kuat dan kita mampu mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya apa? Kerohanian kita kuat di dalam segala kondisi apapun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan renungan singkat pada saat pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Sama-sama kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, boleh termeter dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bukan pendengar-pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan ketika kami sudah mendengarkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam Tuhan, sehingga kerohanian kami boleh terus terbangun bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai hari ini dengan penuh sukacita dan kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya biarlah firman Tuhan hari ini yang sudah disampaikan menjadi kekuatan bagi hidup kita masing-masing. Mari kita sembah Dia. Oh Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu.
jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa, supaya kehidupan terpancar senantiasa, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Puji Tuhan. Di hadapan tahta ku